Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desvira Nata, NIM 220872616. Di sini saya akan melanjutkan materi belajar materi pelanjutan, yaitunya mengenai eh, adaptasi teori belajar psikologi. Yang pertama, adaptasi teori belajar psikologi. Belajar bukan hanya menghafal atau bukan pula mengingat, tetapi belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri peserta didik. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, sikap dan tingkah laku, keterampilan kecakapan, kemampuan, daya reaksi, dan daya penerimaannya. Jadi, belajar adalah suatu proses yang aktif, proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada pada peserta didik. Belajar merupakan suatu proses yang diarahkan pada satu tujuan. Proses berbuat melalui situasi yang ada pada peserta didik. Belajar merupakan sebuah proses yang terjadi pada manusia dengan berpikir, merasa, dan bergerak untuk memahami setiap kenyataan. Lanjut. Belajar juga bisa berarti adaptasi terhadap lingkungan dan interaksi seseorang manusia dengan lingkungan tersebut. Ya, pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut Desmita 2009, teori belajar behavioristik adalah teori belajar untuk mengerti tingkah laku manusia menggunakan pendekatan mekanistik, objektif, materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku seseorang seharusnya dilakukan melalui berbagai pengujian maupun pengamatan atas tingkah laku yang terlihat, bukan dengan mengamati kegiatan bagian-bagian dalam tubuh. Selanjutnya, pengertian teori belajar kognitif. Dalam perspektif kognitif, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang yang memberikan kapasitas untuk menunjukkan perubahan perilaku. Struktur mental ini meliputi pengetahuan, keyakinan, keterampilan, serta harapan. Fokus teori kognitif adalah potensi untuk berperilaku, bukan pada perilakunya sendiri. Selanjutnya, pengertian teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Suatu hal yang perlu diingat, tidak mungkin untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang konstruktivis bersifat generik atau berlaku untuk semua situasi. Menurut sifatnya, konstruktivisme ini merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual. Pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit. Hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas atau sempit dan tidak dengan tiba-tiba. Kelompok teori asosiasi stimulus respon.
Terdike berpendapat bahwa yang menjadi dasar belajar itu ialah asosiasi antara kesan panca indera atau sense impression dengan impuls untuk bertindak. Asosiasi yang demikian itu disebut connection atau bond ataupun koneksi. Hal itulah yang menjadikan lebih kuat atau lebih lemah dalam terbentuknya pembelajaran atau hilangnya kebiasaan-kebiasaan karena prinsip yang demikian. Dalam teori ini terdapat beberapa cara dalam pembelajaran. Yang pertama yaitunya pembelajaran dengan trial error. Yang kedua, pemikiran tahap pertama. Di sini eh, Terdike menggagas beberapa ide penting yang berkaitan dengan hukum-hukum belajar, yaitunya hukum kesiapan, hukum latihan, hukum akibat, dan hukum sikap. Ada beberapa tahapan proses perkembangan dalam teori Terdike. Yang pertama, yaitunya hukum kesiapan atau yang disebut dengan law of readiness. Menurut buku ini, hubungan antara stimulus dan respon akan mudah terbentuk manakala ada kesiapan dari diri individu. Jadi, stimulus dan respon akan mudah dibentuk di mana apabila dalam diri seseorang tersebut terdapat kesiapan sehingga hasil dari stimulus tersebut menghasilkan respon yang baik. Yang kedua, hukum latihan atau law of exercise. Hukum ini menjelaskan kemungkinan kuat dan lemahnya hubungan stimulus dan respon. Hubungan atau koneksi antara kondisi dengan tindakan akan menjadi lebih kuat karena adanya latihan atau law of use. Yang ketiga, hukum efek atau law of effects. Hukum ini menunjukkan pada kuat atau lemahnya hubungan antara stimulus dan respon tergantung pada akibat eh, tergantung pada akibat yang ditimbulkan. Hmm, hmm. Selanjutnya, kelompok teori kognitif. Teori kognitif memandang kegiatan belajar bukanlah sekedar stimulus dan respon yang bersifat mekanistik, tetapi lebih dari itu. Kegiatan belajar juga melibatkan kegiatan mental yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar. Kelompok teori kognitif adalah sekelompok teori psikologi yang fokus pada studi tentang proses mental termasuk persepsi, pemahaman, dan pengolahan informasi dalam pikiran manusia. Teori kognitif mencoba untuk memahami bagaimana manusia mengorganisir, memproses, dan memaknai informasi dari lingkungan mereka tersebut. Berikut ada beberapa kelompok teori kognitif yang penting. Yang pertama yaitunya teori Gestalt, di mana teori tersebut mengemukakan bahwa manusia cenderung mengekspresikan dan mengorganisir stimulus dalam bentuk keseluruhan atau pola yang memiliki makna, bukan hanya sebagai sekumpulan elemen terpisah. Teori ini menekankan pada pentingnya struktur dan organisasi dalam proses persepsi. Eh, yang kedua yaitunya teori pengelolaan informasi. Fokus pada cara informasi diambil, diolah, dan disimpan dalam sistem kognitif. Teori ini mempertimbangkan proses seperti memori, perhatian, pengambilan keputusan, serta resolusi masalah. Yang ketiga yaitunya teori konstruktivis, yaitunya
yang menekankan bahwa individu tidak hanya menerima informasi dari luar, tetapi juga aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman pribadi. Selanjutnya, sintesis teori asosiasi stimulus respon dan teori kognitif. Sintesis antara teori asosiasi stimulus respon dan teori kognitif dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitunya teori asosiasi stimulus respon. Teori ini adalah konsep yang berasal dari aliran psikologi behaviorisme. Eh, Teori ini juga menekankan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan melalui hubungan antara stimulus eksternal dan respon yang dihasilkan. Selanjutnya, teori ini cenderung mengabaikan faktor internal seperti pikiran dan proses kognitif. Yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif, di sisi lain menekankan pada peran penting pemikiran, proses mental, dan pengelolaan informasi dalam menjelaskan perilaku manusia. Selanjutnya, perhatian awal dan konsep dasar teori kibernetik. Gerak yang dilakukan manusia, baik sebagai tujuan media, proses, maupun sebagai perilaku merupakan suatu fenomena yang unik dan kompleks. Pembahasan tentang fenomena tersebut hanya dari sudut suatu disiplin ilmu, memiliki kemampuan yang terbatas. Oleh karena itu, untuk menjelaskan proses terjadinya gerak, dibutuhkan pengintegrasian berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti psikologi, anatomi, dan fisiologi. Suatu teori yang relevan untuk menjelaskan proses terjadinya gerak sangat dibutuhkan. Penjelasan teori kibernetik. Eh, Teori kibernetik merupakan salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan proses terjadinya gerak atau aksi-aksi motorik. Teori kibernetik dikembangkan dengan bantuan beberapa disiplin ilmu pengetahuan, antara lain seperti ilmu psikologi dan fisiologi. Teori kibernetik merupakan teori yang dikembangkan berdasarkan teori pemrosesan informasi. Adapun analisisnya didasarkan pada teori-teori psikologi, anatomi, fisiologi, dan biomekanik. Analisis psikologi ini berkaitan dengan proses-proses berpikir, motif, tujuan, motivasi, penerimaan, serta pengelolaan informasi. Kemudian analisis anatomi fisiologi dan biomekanik yang berkaitan dengan analisis fungsi alat-alat gerak, fungsi organ reseptor dan mekanisme pemberian impuls, serta pengendalian impuls eh, ke alat gerak kita. Sebuah contoh penerapannya yaitunya di dalam suatu pelaksanaan gerak, organ penglihatan akan selalu memberikan umpan balik terhadap kita. Bentuk informasi atau umpan balik eh, i- yang diberikan oleh tubuh kita meliputi informasi seperti perubahan posisi atau suatu objek lain, pemakaian ruangan, orientasi ruangan, informasi tentang hubungan atau jarak antara diri sendiri dengan ruangan atau objek lain seperti alat-alat magnet dan sebagainya. Adapun organ pendengar atau telinga sebagai akustik akan menerima informasi yang berhubungan dengan suara atau bunyi-bunyian, misalnya suara guru atau pelatih, musik, dan sebagainya. Alat keseimbangan yang terdapat pada bagian dalam telinga akan menerima informasi yang berhubungan dengan keseimbangan tubuh. Kulit sebagai reseptor penerima informasi akan memberikan informasi yang berhubungan dengan perasaan melalui kulit. Misalnya, ya, yang dapat kita rasakan melalui kulit seperti dingin, panas, keras, lunak, tekanan, ataupun yang lainnya. Terima kasih. Mungkin untuk materi kita mengenai
Adaptasi teori belajar, eee, psikologi, sampai di sini saja. Sekian, video dari saya, mengenai pembelajaran ini. Terima kasih saya ucapkan, eee, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.